Ini saya akan berbagi informasi tentang cara mengatasi ayam petelur yang telat produksi. Gimana caranya? Simak terus videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman semua. Seringkali saat kita beli ayam pulet ataupun DOC yang hitung-hitungan kita misalkan usia 18 minggu, 19 minggu, itu kalkulasi kita ayam kita sudah bertelur atau mulai bertelur, ternyata masih mundur. Hal ini karena ada beberapa faktor yang harus kita koreksi. Apa saja itu? Simak terus ya. Yang pertama yang menyebabkan ayam itu telat produksi yaitu berat badan ayam yang belum masuk. Maksudnya ayamnya terlalu kurus atau di bawah 1,5 kilo. Karena standarnya untuk strain Lohmann Brown atau bahasa kita itu ayam petelur platinum itu di usia 18 minggu ini ada di rentang berat 1423 sampai 1527 gram. Kalau strain yang lain biasanya ada di rentang ini juga. Nah, kalau misalkan ada di bawah ini berarti ayam kurus. Sehingga kita harus memberikan perlakuan lagi kepada ayam kita biar bobotnya terkejar. Yang kedua yaitu keseragaman yang rendah, sehingga ayam petelur kita itu sulit sekali untuk yang namanya dapat fase puncak. Misalkan ada yang bobotnya ini terlalu gemuk, ada yang pas, ada yang sedang. Ini saya jamin nggak akan produksinya maksimal. Nanti di usia 25 minggu ada yang masih belum bertelur. 30 minggu masih ada yang belum bertelur. Hal ini yang menyebabkan adalah tempat pakan pada waktu DOC ini tidak mencukupi, sehingga ayam berebut. Ada yang mendapatkan pakan yang lebih, ada yang tidak mendapatkan pakan atau kalah. Tentunya yang kalah ini jatah pakannya berkurang sehingga kurus, keseragaman. Yang ketiga adalah FI atau fat intake dan formulasi pakannya. Biasanya ini ayam ini gampang stres atau makannya langsung ngedrop. Ini pada saat fase grower atau bahkan ada yang developer atau yang mendekati ayam bertelur. Karena apa? Biasanya efek dari pindah kandang. Misalkan Anda beli di daerah yang dingin, kemudian pindah ke lokasi Anda yang datarannya datar rendah. Ini ayam pastinya delay atau stres atau bobotnya turun. Nah, karena faktor stres ini maka FI-nya turun. FI turun, efeknya bobot turun. Bobot turun, efeknya ayam bertelur juga mundur. Ya. Juga bisa diakibatkan oleh formulasi karena perubahan pakan. Ada pakan jenisnya ada 4 macam nih sebelum fase layar, yaitu DOC, starter, grower, dan developer. Nah, fase developer ini kan fasenya sudah dicampur jagung, tetap pakai grower atau developer dan juga pakai gadul. Perubahan pakan ini
ini akan bikin ayam itu stres. Sehingga kalau saya pribadi, saya jarang merubah formulasi pakan meskipun tidak sesuai dengan standar pabrik. Tujuan saya adalah biar ayam tidak stres, FI-nya tetap terjaga, ayam tetap gemuk, dan lain sebagainya. Itu tujuan saya merubah formulasi pakan dari DOC sampai awal-awal ayam produksi itu hanya merubah sampai 2 kali perubahan formulasi pakan. Yang keempat adalah lampu. Lampunya ini tidak dihidupkan pada fase awal ayam itu produksi. Padahal kita ketahui selain fungsi untuk penerangan lampu, untuk ayam itu berfungsi sebagai pemacu hormon memproduksi telur, khususnya di hormon FH sama FSH. Tambahan pada awal produksi itu minimal itu 3 jam, maksimal 4 jam setelah sinar matahari atau setelah malam. Oke, tujuannya untuk merangsang hormon. Yang terakhir adalah kesehatan ayam itu sendiri. Apakah ayamnya sakit atau tidak? Penyakitnya mulai dari pencernaan, pernafasan, ataupun vaksin yang belum masuk. Ya, bahkan juga penyakit endo dan ekto, misalkan gurem, semut, burung, suhu, dan lain sebagainya. Itu yang bisa bikin ayam itu telat produksinya. Terus bagaimana caranya yang benar agar sesuai dengan yang kita inginkan? Ya tadi caranya, berat badan harus selalu Anda kontrol. Keseragaman harus Anda cek. Kalau misalkan pada waktu produksi, ayam udah produksi, ternyata ada yang tidak atau masih belum bertelur, cek lagi bagian dadanya, apakah kurus atau tidak. Kemudian lihat lampunya ini looknya atau wattnya ini sudah pas belum dengan ayam kita. Kalau saya rata-rata untuk ayam petelur yang awal produksi ini saya menggunakan lampu LED yang besarnya itu 40 watt. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu adalah yang bentuknya bohlam itu loh, yang untuk penghangat itu loh. Itu lebih bagus. Karena efek rangsangannya mirip dengan sinar matahari. Yang warnanya kuning ya teman-teman semua. Nggak ada masalah kalau LED. Saya sendiri pakai LED. Kemudian jaga terus fat intake-nya. Kalau misalkan fat intake-nya turun, maka langsung berikan pakan butiran. Mau itu yang ayam untuk starter, ayam petelur, ataupun yang ayam potong atau boiler. Berikan selalu seperti itu. Jaga terus pokoknya kalau di awal-awal produksi itu adalah berat badannya, selalu dikontrol. Kalau bisa seminggu sekali Anda timbang. Kalau saya karena sudah biasa, saya cukup meraba dari dadanya, akan ketahuan. Demikian informasi yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.